Korla juga tidak bilang, Korla harus minta maaf, Korla harus menurunkan semuanya. Kemudian dia bertobat, dan pengikut-pengikutnya juga harus bertobat juga. Ngapain kau tobat? Emangnya gue bermaksiat? Emang gue penjudi, penjina, perampok, begal, korupsi? Kau nyuruh aku tobat ngapain? Ini, dosa apa? Kalau aku cuma ngoceh-ngoceh, hiburan-hiburan, apa salahnya? Kau ngapain nyuruh aku tobat? Kecuali kau tengok aku lagi melonte, ya, lagi berzina, ya, lagi ngerampok, ya, lagi jadi nafi di penjara. Boleh kau suruh aku tobat. Ngambil suami orang, ngewek tengah jalan, makan darah orang, makan lintah darat, ngambil makan harta anak yatim. Kok ngapain nyuruh aku tobat? Nggak jelas. Orang juga suruh tobat. Emang aku tujuannya sama nyontek orang. Jangan pernah anggap sepele sabarnya orang diam. Dia mungkin nggak bicara, tapi dia selalu memperhatikan siapa yang bersuara. Dia mungkin nggak berkata-kata, tapi dia tidak buta. Dia mungkin terlihat tidak ambil hati, tapi dia sedang mempelajari. Karena begitu kamu melewati batas, dia pasti akan mengambil tindakan tegas. Gak ada yang tahu ya, kalau Allah udah mau angkat derajat orang ya. Makanya hidup di dunia itu jangan pernah menghina orang, jangan pernah meremehkan orang atau merendahkan orang. Lihat kan, Allah angkat derajat saya. Mamang Korla, kalau kamu itu laki-laki, ya kamu jangan cium-cium istri-istrinya orang. Nggak perlu gue jawab, kenapa? Lo tanya aja sama rumput yang bergoyang, mungkin dia ngerti jawabannya. Soalnya apa? Karena pertanyaan kamu itu bener-bener melukai perasaanku gitu loh. Apa perlu kita buat sayembara? Siapa yang menemukan bukti bahwa dia dulu adalah laki-laki? Urusan gue dong. Urusan gue dong. Ya, lo mau kritik gue? Kena penampilan gue? Salahnya di mana? Alasan kritik gue apa? Lo kritik gue kena penampilan gue? Itu bukan kritik, namanya itu lo nyinyir. Terlalu nyinyir dengan penampilan orang. Ngerti nggak? Lo pikir dia nggak capek? Lo pikir dia nggak tersiksa dengan diri dia sekarang? Setiap hari lo dia nangis. Setiap hari dia ngeluh. Setiap hari dia berperang dengan diri dia sendiri. Ada yang tahu nggak dia nangis? Ada yang tahu nggak dia ngeluh? Ada nggak yang pernah dengar dia ngeluh? Ada nggak yang pernah ngeliat dia nangis? Nggak ada. Karena apa? Karena dia harus selalu tetap hahi di depan orang banyak, harus tetap tersenyum di depan orang banyak, meskipun di sininya hancur, meskipun di sininya terluka. Lo kira mentalnya baik-baik aja? Lo kira dia bahagia? Mental dan fisiknya udah hancur, nggak tahu kemana. Menginjak untuk meninggi itu nggak akan bertahan lama kecuali sesaat. Berdiri tapi dengan cara menjatuhkan orang lain, ini pun berdiri tapi nggak akan pernah lama. Dia harus jadi baik tanpa harus buruk-burukin orang lain. Transgender emang tidak boleh berkarya? Saya tanya sama kalian, merugikan nggak dia? Kita merasa terhibur nggak oleh dia? Itu aja yang harus kalian garis bawahi. Mau dia Bunda Korla ini perempuan, laki-laki, trans atau apa, kan bukan urusan lo. Orang-orang yang hidupnya hanyalah untuk ngerecokin, ngeriwehin, ngerusuhin urusan hidupnya orang lain, ini pasti akan direcokin, dibuat ruwet, dibuat seperti benang kusut yang gak ada habisnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menyulitkan urusannya orang lain. Saling menghargain, saling menghormatin. Pertama sekali menghargai hak asasi manusia, tidak mengurusin privasi orang, itu aja paling penting. Pokoknya Bunda doakan semua anak-anak Bunda. Bunda berharap sampai Jerman semua berjalan dengan lancar, kerja kembali. Diketahui baru-baru ini Farhad Abbas telah melaporkan Bunda Korla ke polisi karena dianggap melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Farhad melaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada Senin 30 Januari 2023 malam setelah somasi yang dilayangkannya kepada Bunda Korla tidak digubris. Farhad Abbas menjelaskan bahwa somasi serta laporannya itu dilakukan karena ia mengkritik tindakan Bunda Korla
yang seringkali melontarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh di akun media sosialnya. Menurut pria yang dikenal sebagai pengacara itu, hal tersebut tak sepantasnya diucapkan karena bisa ditiru halayak. Melihat perilaku Bunda Korla yang belum berubah meski sudah diingatkan melalui somasi, Farhad lantas mengaitkan ketenaran sang selebgram yang membuat dia bertindak seenaknya. Jangan mentang-mentang dia ngetop dan dikelilingi orang-orang ngetop yang ingin viral-viral. Jualan-jualan hidupnya dari situ, mencari pencaharian, ujar Farhad Abbas di Polres Jakarta Selatan. Bahkan Farhad Abbas juga menyeret nama sejumlah selebriti yang disebut sebagai rekan Bunda Korla. Jadi jual iklan kayak Raffi Ahmad, Ivan Gunawan dan lain sebagainya. Juragan 99, sambungnya lagi. Tak berhenti sampai di situ, Farhad juga menuding hubungan pertemanan yang dijalin Bunda Korla dengan sejumlah selebriti tanah air hanya karena mengandung kepentingan pribadi. Memang ada kepentingan, di antara mereka itu simbiosis mutualisme. Makin heboh, makin jelek, makin enak dia, ungkapnya. Lebih lanjut, Farhad Abbas menyebutkan kalau pertemanan itu nantinya hanya sebatas komunitas untuk mencari sensasi. Makin diperlakukan seperti raja dan dewa, pola pikir yang dianggap salah saat ini, mereka adalah komunitas yang membuat sensasi, ucapnya. Farhad juga mengimbau masyarakat termasuk rekan-rekannya yang memiliki kedekatan dengan Bunda Korla, membantu dia dengan menegur perempuan 48 tahun itu agar tak lagi melontarkan kata-kata tidak pantas karena jauh dari kepribadian wanita Indonesia. Stoplah masyarakat untuk melakukan kegilaan ini dengan cara menegurnya dan tokoh-tokoh yang dekat dan menganggap saudara agar mereka segera mengingatkan agar tidak ada lagi kalimat-kalimat yang tidak bagus. Karena menurut saya, wanita di Indonesia itu tidak ada yang begitu, tandas Farhad Abbas. Tak lupa, Farhad Abbas juga meminta Bunda Korla serta pengikut-pengikut Bunda Korla untuk bertaubat. Farhad Abbas yang dikenal sebagai pengacara selebritis dengan ucapannya yang kontroversial, kini sedang berseteru dengan Bunda Korla. Farhad Abbas menganggap Bunda Korla memiliki goyangan cabul, mengeksploitasi seksual, merusak generasi muda bangsa Indonesia. Ternyata bukanlah Bunda Korla saja yang disomasi oleh Farhad Abbas. Sejumlah selebritis Indonesia ini juga pernah menjadi bulan-bulanan mantan suami penyanyi legendaris Nia Daniati ini. Bahkan beberapa di antaranya harus mendekam di penjara sampai beberapa tahun.